Bantar Gebang adalah tempat di mana gunungan sampah membentang seluas ratusan hektar. Tempat ini bukan saja memunculkan aroma tidak sedap yang merasuk ke udara, tetapi juga menciptakan campuran racun yang merasuki tanah serta air untuk kemudian merusak ekosistem yang pernah subur. Bantar Gebang bukan lagi sebagai tempat yang dikelilingi oleh hijaunya pepohonan, melainkan oleh kehancuran yang diciptakan oleh tangan-tangan manusia. Sorotan terhadap kondisi Bantar Gebang telah mencapai tingkat internasional ketika aktor kawakan Leonardo DiCaprio dengan tegas menyoroti situasi kawasan tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Dalam catatan yang memilukan, DiCaprio menuliskan, "Indonesia berada di peringkat pencemar plastik terbesar kedua di dunia setelah Cina, dengan laporan menunjukkan bahwa negara itu menghasilkan 187,2 juta ton sampah plastik setiap tahun, di mana lebih dari 1 juta ton telah bocor ke lautan." Saat ini, volume sampah di Bantar Gebang mencapai 39 juta meter kubik. Luas totalnya mencapai 110,3 hektar atau setara dengan ukuran 200 lapangan sepak bola. Keberadaan tumpukan sampah ini menciptakan pemandangan yang luar biasa, yang setara dengan ketinggian gedung 16 lantai. Kendati demikian, Bantar Gebang bukanlah tanah yang berdiri tanpa harapan. Justru di sisi lain, Bantar Gebang adalah destinasi dan tujuan bagi mereka yang menghadapi ketidakpastian pekerjaan, menjadi tempat penumbuh harapan bagi mereka yang tengah berjuang untuk nasib. Sebab faktanya, di tempat ini terdapat lebih dari 7.000 pemulung yang menggantungkan hidup dari tumpukan sampah yang menjulang tinggi. Meskipun mereka tidak resmi diakui sebagai karyawan TPST Bantar Gebang, tetapi para pemulung ini tetap memperoleh jaminan BPJS Kesehatan. Di kawasan TPST Bantar Gebang, para pemulung memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan harian hingga Rp100.000 melalui kegiatan memulung sampah. Kegiatan memulung sampah umumnya dipimpin oleh seorang ketua tim yang membawahi sekitar 30 anggota. Bersama-sama, mereka mampu mengumpulkan rata-rata 200 ton sampah plastik setiap bulan dengan bekerja 8 jam dalam sehari. Meskipun belum ada standar harga resmi sampah plastik yang dapat dijadikan acuan, namun bos pemulung dan timnya berhasil menjual 200 ton sampah yang terkumpul kepada seorang pengepul sampah dengan harga sekitar Rp600 per kilogram. Di mana kemudian, melalui transaksi ini, bos pemulung sampah tersebut memperoleh pendapatan fantastis sebesar Rp136 juta setiap bulannya. Keuntungan yang diperoleh oleh bos pemulung tersebut tidak hanya mencukupi kebutuhan pribadinya, tetapi juga digunakan untuk membayar 30 orang yang menjadi anak buahnya. Setiap anak buahnya rata-rata mendapatkan bayaran sebesar Rp100.000 setiap hari dari hasil mengumpulkan kantong kresek, botol minuman, kemasan makanan instan, hingga perabotan rumah tangga yang telah rusak. Yang dengan demikian, secara keseluruhan, perputaran uang hasil pengolahan sampah di Bantar Gebang mencapai angka yang fantastis, yakni sekitar Rp150 miliar setiap tahunnya. Uniknya, di tengah-tengah gundukan sampah yang menggunung, terdapat warung yang menjual berbagai jenis makanan dan minuman, sebagai penghilang rasa haus dan lapar, serta sebagai tempat rehat bagi para pekerja dan pemulung. Warung ini berdiri di bawah tenda kecil dan dibuat dengan alat-alat seadanya. Pemilik warung mengungkapkan bahwa mereka dapat memperoleh penghasilan hingga Rp1 juta setiap harinya. Uang sebesar itu bisa didapatkan jika kondisi pemulung dan pekerja sedang ramai. Namun, jika kondisi sedang sepi, pendapatan harian biasanya berkisar antara Rp300 hingga Rp500.000. Meski berada di tengah lingkungan yang dipenuhi dengan sampah, tetapi warung ini
mampu bertahan dan memberikan kontribusi positif bagi para pekerja di sekitarnya dengan menyediakan kopi, minuman dingin, rokok, dan makanan ringan. Tentu saja, mayoritas pembeli dan pelanggan warung ini adalah kalangan pemulung, operator alat berat, pengawas, serta sopir-sopir truk yang menjadi pegawai di TPST Bantar Gebang. Menariknya, mereka tidak merasa risih atau terganggu oleh kondisi sampah dengan aroma yang menyengat dan tampak menjijikkan. Kendati berada di lokasi yang dihiasi oleh ribuan lalat yang hinggap di etalase meja atau beterbangan di sekitar tubuh, para pembeli tetap menikmati berbagai makanan dan minuman yang ditawarkan oleh warung ini. Sebelum menjadi tempat pembuangan sampah seperti saat ini, Bantar Gebang awalnya adalah wilayah yang didominasi oleh tanah galian dan persawahan, terutama di Kelurahan Sumur Batu, di mana sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Namun, pada pertengahan tahun 1980-an, dinamika drastis mengubah wajah Bantar Gebang. Lonjakan pesat pertumbuhan penduduk dan perdagangan di DKI Jakarta menciptakan tantangan besar dalam pengolahan sampah. Saat itu, volume sampah di Jakarta melonjak dengan angka yang sangat mencengangkan, yaitu mencapai 12.000 meter kubik per harinya. Alhasil, Pemprov DKI Jakarta saat itu memutar otak dan menganggap perlu memiliki lokasi yang tepat sebagai tempat pembuangan sampah terakhir. Awalnya, pemilihan jatuh pada ujung Menteng, Jakarta Timur. Namun kawasan ini dianggap kurang strategis karena telah dipadati oleh perumahan serta industri pabrik. Oleh karena itu, fokus kemudian beralih ke wilayah di luar Jakarta, yakni Bogor, Depok, Tangerang, serta Bekasi. Setelah melalui serangkaian pertimbangan yang mendalam, dari 4 wilayah yang menjadi opsi tersebut, Pemprov DKI Jakarta memilih Kota Bekasi sebagai lokasi yang paling cocok untuk tempat pembuangan sampah akhir. Di Bekasi, terdapat 2 kawasan yang muncul sebagai kandidat untuk menjadi TPA, yaitu Kecamatan Medan Satria dan Kecamatan Bantar Gebang. Maka, pada tahun 1985, Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabek dan Pemprov Jawa Barat secara resmi mengajukan surat kepada Bupati Bekasi saat itu, yakni Sukomartono, terkait rencana pembebasan lahan di 2 kecamatan tersebut. Dan setelah melalui serangkaian kajian yang cermat, keputusan akhir menetapkan bahwa Kecamatan Bantar Gebang dipilih sebagai lokasi yang paling tepat untuk menjadi tempat pembuangan sampah akhir. Favela merupakan istilah umum yang digunakan untuk menyebut pemukiman kumuh di Brasil yang tersebar di pinggiran kota-kota besar, khususnya kota Rio de Janeiro dan kota Sao Paulo. Pemukiman ini banyak dihuni oleh pencuri, menjadi sarang para kriminal, dan bahkan menjadi markas bagi jaringan perdagangan produk haram yang beroperasi di dalamnya. Menariknya, dalam sejarah favela, terdapat beberapa pemain sepak bola legendaris asal Brazil yang pernah hidup di favela. Salah satu contohnya adalah Ronaldo Luiz Nazario de Lima atau yang lebih dikenal dengan Ronaldo. Mantan penyerang ini menjadi ikon sepak bola dunia yang mengantarkan Brasil meraih gelar juara Piala Dunia pada tahun 2002. Menariknya, Ronaldo tumbuh dan berkembang di favela di pinggiran kota Rio de Janeiro karena dia menghadapi tantangan ekonomi dan sosial sejak masa kecil. Sementara itu, Ronaldinho yang lahir pada 21 Maret tahun 1980 di Porto Alegre adalah sosok lain yang memiliki keterkaitan dengan favela. Kehidupan masa kecilnya di daerah pinggiran kota Porto Alegre yang dikenal sebagai Guaiba mencerminkan tantangan serupa yang dihadapi oleh banyak penduduk favela. Kendati demikian, mereka bukanlah satu-satunya, karena faktanya terdapat sejumlah pemain legendaris Brasil lainnya yang berbagi pengalaman hidup di favela.
Nama-nama seperti Rivaldo, Romario, Adriano, Douglas Luiz, Gabriel Jesus, dan lainnya, semuanya memiliki latar belakang kehidupan sulit yang menyebabkan mereka harus tinggal di favela. Istilah favela berasal dari bahasa Portugis dan asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke Perang Saudara Brazil yang terjadi pada abad ke-19. Saat itu, tentara Brasil terlibat dalam pertempuran di kawasan Morro da Provincia. Selama konflik tersebut, tentara menggunakan tenda militer yang disebut canudo atau favela untuk mendirikan barak. Setelah perang berakhir, banyak prajurit dan warga miskin mendirikan pemukiman di wilayah tersebut, dan tempat-tempat tersebut kemudian disebut dengan favela. Secara historis, favela semakin diminati untuk dijadikan tempat tinggal, seiring dengan meningkatnya migrasi dan urbanisasi yang pesat pada kisaran abad ke-19 dan awal abad ke-20. Banyak pendatang dari pedesaan atau wilayah lain mencari pekerjaan dan peluang di kota-kota besar, dan favela menjadi tempat favorit yang paling mudah untuk diakses. Selain itu, penduduk favela memiliki jaringan sosial yang kuat, di mana keluarga dan teman-teman mereka banyak tinggal di favela. Ini bisa menjadi alasan mengapa banyak orang di Brasil memilih untuk tetap tinggal di favela, meskipun terdapat alternatif perumahan lain yang lebih baik. Bagi banyak orang di Brasil, khususnya mereka yang memiliki pendapatan rendah, favela menjadi opsi perumahan yang sangat terjangkau. Terbatasnya perumahan yang murah di kota-kota besar menjadikan favela sebagai satu-satunya alternatif yang dapat diakses oleh mereka. Menurut data sensus tahun 2010, sekitar 6% dari total populasi Brasil mendiami pemukiman ini. Ini berarti dari total populasi Brasil yang mencapai sekitar 214 juta jiwa, sekitar 13 juta jiwa diantaranya menghuni pemukiman favela. Meskipun menjadi solusi perumahan yang terjangkau, banyak rumah di favela menghadapi tantangan yang serius terkait infrastruktur. Akses yang tidak memadai terhadap air bersih dan sanitasi menjadi masalah utamanya, sehingga menciptakan kondisi yang menyebabkan munculnya penyakit dan risiko kesehatan yang serius. Sementara itu, ketidakstabilan pasokan listrik dengan pemadaman yang sering terjadi di beberapa wilayah favela memengaruhi kehidupan sehari-hari dan kesejahteraan penduduknya. Selain kurangnya akses dasar, rumah-rumah di favela juga banyak tidak layak huni, di mana kepadatan penduduk menciptakan risiko yang sangat tinggi terhadap kebakaran. Kondisi bangunan yang terbuat dari bahan murah dan kurang memadai seperti karton, kayu, atau logam membuat rumah-rumah tersebut rentan terhadap kerusakan dan tidak tahan lama. Selain itu, ketidakstabilan tanah menjadi masalah yang serius di beberapa favela. Sebab beberapa favela ini terletak di daerah rawan bencana seperti lereng bukit atau daerah banjir. Karena itu, favela menghadapi risiko tinggi dari bencana alam seperti tanah longsor atau banjir yang dapat merusak infrastruktur dan mengancam keselamatan penduduknya. Selain itu, favela juga memiliki kehidupan yang keras, di mana banyak dari penduduknya tidak memiliki akses yang memadai pada pendidikan dan norma sosial, serta hidup dalam lingkungan yang penuh dengan tantangan. Dampaknya, kejahatan menjadi bagian yang tidak terhindarkan dari kehidupan sehari-hari di favela, terutama karena banyak dari penduduknya memiliki peluang ekonomi yang terbatas dan sulit untuk mencari mata pencaharian yang stabil. Perdagangan obat terlarang menjadi hal yang umum, di mana sebagian besar pelakunya adalah remaja laki-laki. Dan statistik menunjukkan bahwa 4 dari 10 remaja laki-laki besar kemungkinan meninggal sebelum mencapai usia 21 tahun. Di dalam favela, kelompok geng tidak hanya terlibat dalam konflik antara sesama mereka, tetapi juga terlibat dalam pertikaian dengan aparat keamanan khususnya polisi,
di mana sering terjadi baku tembak antara geng dan polisi, sehingga menciptakan situasi yang mengancam keamanan masyarakat. Selain itu, status hukum pemukiman favela kerap kali ambigu, di mana banyak favela dibangun tanpa izin resmi, sehingga masyarakatnya tidak membayar pajak dan terus-menerus hidup dalam ketidakpastian. Menurut Institut Geografi dan Statistik Brasil, jumlah favela di Brasil meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam dekade terakhir, melonjak dari 6.329 menjadi 13.151. Meskipun berbagai program proaktif belum merata di seluruh favela, setidaknya pemerintah Brasil telah berusaha menciptakan dampak positif yang mencerahkan kehidupan masyarakat di favela. Serangkaian inisiatif keamanan, infrastruktur, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi telah secara signifikan meningkatkan kondisi di lebih dari 10.000 favela di seluruh wilayah, sehingga hal tersebut menumbuhkan harapan akan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh komunitas di favela. Black Rock City merupakan sebuah kota yang memadukan antara realitas dan kreativitas dalam kesempurnaan yang fana dan temporer. Terletak di gurun Black Rock, Nevada, Amerika Serikat, kota ini tidak seperti kota-kota pada umumnya. Jika kota pada umumnya adalah kota permanen, maka Black Rock City adalah kota sementara, di mana kota ini hanya ada selama 7 hari dalam 1 tahun, yang biasanya dimulai pada akhir Agustus dan berakhir pada awal bulan September. Begitu acara selesai, kota ini dibongkar sepenuhnya, sehingga benar-benar lenyap dan tidak tersisa. Sebuah slogan "tinggalkan tanpa jejak" menjadi prinsip utamanya, di mana sekitar 80.000 peserta yang hadir di kota ini diharuskan untuk membersihkan kamp mereka sendiri, menghilangkan setiap jejak atau sampah yang mereka tinggalkan, dan membawa pulang semua barang yang mereka bawa. Dengan demikian, Black Rock City kembali seperti keadaan semula, menjadi gurun kosong yang tidak berpenghuni. Meskipun hanya berlangsung selama 7 hari, Black Rock City menjadi kota untuk festival tahunan yang dikenal dengan sebutan Burning Man Festival. Acara ini bukanlah sekedar festival biasa, melainkan panggung bagi berbagai pertunjukan musik dan pameran seni yang mengagumkan. Selama 7 hari, kota ini dipenuhi oleh instalasi seni kreatif, mulai dari kendaraan yang terbuat dari bahan-bahan Lego hingga patung-patung raksasa yang menghiasi keindahan lanskapnya. Dengan bentuk kota seperti lingkaran ketika dilihat dari udara, kota ini menyediakan kantor pos, kru layanan darurat, departemen kepolisian, jalan, rumah, bar, fasilitas air bersih, klub, serta kamp-kamp bertema partisipatif. Pada malam hari, Black Rock City bertransformasi menjadi kota dengan cahaya lampu gemerlap berwarna-warni yang spektakuler dan menyerupai suasana kota metropolitan, disertai alunan suara dan musik yang saling bersahutan dari segala arah. Semua gemerlap malam yang ikonik ini menjadikan Black Rock City sebagai sebuah kota yang tidak mungkin ditemukan di belahan bumi manapun. Salah satu keunikan dari Black Rock City adalah tidak adanya transaksi jual-beli menggunakan uang. Prinsip barter atau tukar-menukar barang menjadi landasan utamanya, di mana semua peserta berpartisipasi dalam kegiatan ini tanpa keterlibatan mata uang. Masyarakat yang berkumpul di Black Rock City menjalani kehidupan sehari-hari dengan berjalan kaki, mengayuh sepeda, atau menggunakan skuter, sembari melakukan kegiatan seperti memasak bersama, menari, minum, berkarya seni, merayakan pesta, dan semuanya diselenggarakan secara gratis. Kendati demikian, meskipun tidak ada keharusan untuk mengeluarkan uang setibanya di kota ini, Burning Man jelas bukanlah acara yang murah dan gratis.
Tiket masuk utama dibanderol seharga $425 atau sekitar Rp6.600.000. Di samping itu, peserta juga diharuskan membeli tiket kendaraan seharga $100 atau sekitar Rp1.500.000 untuk setiap mobil yang mereka bawa. Khusus anak-anak berusia 12 tahun ke bawah dapat mengikuti acara festival tanpa biaya tiket. Diperkirakan, biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh setiap peserta yang menghadiri acara ini berkisar antara $1.300 atau sekitar Rp20 juta hingga $20.000 atau sekitar Rp300 juta. Biaya ini mencakup transportasi, makanan, biaya camp, kostum, dan segala macam hadiah. Peserta Burning Man yang kaya raya mendirikan perkemahan mewah yang sangat eksklusif. Orang-orang kaya itu membuat lokasi mereka sendiri yang terisolasi, sehingga menyebabkan banyak keluhan dari peserta lain yang memiliki gaya hidup yang lebih sederhana. Meskipun tidak ada aturan yang dapat menghakimi orang dalam hal jumlah kekayaan yang dapat mereka bawa ke acara ini, namun kemah mewah ini melanggar semangat komunitas dengan mengisolasi diri mereka dari para tetangga dan para peserta lain. Momen paling dramatis dan simbolis dari semua momen adalah puncak dari festival yang terjadi pada malam Sabtu, yang merupakan malam terakhir dari perayaan tersebut. Sejalan dengan nama festival ini, yaitu Burning Man Festival, yang berarti pembakaran patung manusia, acara ini mempertontonkan ritual pembakaran patung manusia yang disebut sebagai The Man. Patung ini merupakan sebuah karya seni berbentuk manusia yang besar serta megah yang posisinya ditempatkan di pusat Black Rock City. Momen pembakaran patung ini memadukan elemen seni, cahaya dan api dalam pertunjukan yang menggetarkan, menciptakan pengalaman yang tidak terlupakan untuk seluruh komunitas Burning Man yang berkumpul di sekitarnya. Secara historis, perjalanan Burning Man Festival dimulai dari sebuah acara api unggun yang sederhana. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 22 Juni, Larry Harvey, Jabby James, dan sejumlah temannya yang lain berkumpul di Pantai Baker, San Francisco untuk menyaksikan patung manusia setinggi 2,4 meter tersebut dibakar. Inspirasi untuk membakar patung-patung ini dijelaskan oleh Harvey sebagai tindakan spontan dari ekspresi diri yang radikal. Kemudian, seiring berjalannya waktu, ritual pembakaran patung manusia tersebut terus berkembang. Maka, pada tahun 1987, patung manusia yang dibakar mencapai tinggi 5 meter, dan pada tahun 1988, ketinggiannya meningkat menjadi 9 meter. Pada tahun yang sama, tepatnya pada tahun 1988, Harvey secara resmi memberi nama ritual ini sebagai Burning Man dan mencantumkan judul tersebut pada pamflet resmi acara. Sejak saat itu, Burning Man terus berkembang menjadi sebuah festival yang menarik perhatian global. Pada tahun 1990, sejarah Burning Man Festival mencatat perubahan signifikan ketika Kevin Evans dan John Lau menjadi penyelenggara di Black Rock City. Perpindahan lokasi pembakaran patung manusia ini dipicu oleh gangguan dari pihak kepolisian di Pantai Baker yang menuntut izin resmi yang tidak dimiliki oleh acara tersebut pada saat itu. Dengan demikian, tahun 1991 menjadi awal dari fase baru dari Burning Man Festival. Pada tahun ini, festival berhasil memperoleh izin resmi dari Biro Pengelolaan Pertahanan dan menarik partisipasi sekitar 20 orang. Meskipun masih dalam skala yang relatif kecil, tetapi langkah ini menandai legalitas dan tanggung jawab yang semakin berkembang. Di ujung Siberia, terhampar sebuah kawasan ekstrim yang dikenal sebagai Republik Sakha. Kawasan ini senantiasa diwarnai oleh musim dingin yang mencekik dengan suhu yang dapat merosot hingga -70 derajat Celcius.
yang kemudian membuat kondisi kawasan ini menantang batas-batas kehidupan normal. Kendati demikian, di sini terhampar padang tundra yang tidak berujung yang dihuni oleh penduduk pemberani yang mampu menjinakkan rusa kutub. Penduduk ini adalah suku Saha atau juga dikenal sebagai Yakut, suatu kelompok masyarakat adat yang pada mulanya mendiami wilayah di sepanjang Sungai Lena pada abad ke-17, tetapi kemudian berkembang ke seluruh Republik Saha. Mata mereka yang sipit adalah penanda khas yang menjadi anugerah yang sangat luar biasa. Mata sipit semacam ini sangat umum terlihat pada orang-orang Asia Timur Laut, disebabkan oleh timbunan lemak yang terdapat di bawah kulit. Dan konon, sebuah teori menyatakan bahwa lipatan ini melindungi mata mereka dari iklim dingin yang sangat keras di wilayah Siberia. Republik Saha, atau yang juga dikenal sebagai Yakutia, adalah tanah yang menjadi tempat suku Saha untuk menjalani kehidupan di antara salju yang membisu serta suhu yang membeku. Republik berpenduduk hampir 1 juta jiwa ini memiliki ibu kota bernama Yakut, yang dinobatkan sebagai salah satu kota terdingin di dunia. Kota ini bukanlah sekedar kota, tetapi ibarat penjara es tanpa jeruji, di mana suhu rata-rata pada musim dingin mencapai hingga -35 derajat Celcius. Musim dingin di Yakut bagaikan kutukan yang tidak terelakkan, di mana 7 bulan lamanya, dari bulan Oktober hingga April, cahaya matahari hanya menyapa bumi selama 5 jam dalam sehari. Akibatnya, siang hari terasa sangat singkat, bagaikan senja yang tidak kunjung beranjak. Pada malam hari, kegelapan mulai menyelimuti kota, bersamaan dengan suhu yang dapat anjlok hingga -71 derajat Celcius. Pada suhu seminus ini, hembusan angin bagaikan pisau yang menancap ke dalam kulit, dan setiap langkah kaki terancam terperosok ke dalam salju yang tidak berujung. Di tempat ini, kacamata menjadi barang langka, sebab logamnya dapat menempel pada kulit, yang jika dilepaskan berpotensi merobek daging. Selain itu, air panas yang disiramkan ke udara langsung membeku seketika, berubah menjadi kabut es yang amat kaku. Berbagai sungai, seperti Sungai Lena yang mengalir di jantung kota, membeku solid sepanjang musim dingin, menjadi jalan raya bagi kereta luncur, serta menjadi arena olahraga es yang menantang. Buah-buahan seperti jeruk atau pisang tidak dapat dikonsumsi karena membeku serta menjadi keras seperti batu. Sebagai gambaran, suhu di Yakut jauh lebih dingin daripada suhu kulkas di rumah kita, yang biasanya berkisar di bawah 4 derajat Celcius dan maksimal -20 derajat Celcius. Di dalam kulkas, air akan membeku menjadi es dalam waktu beberapa jam. Namun di Yakut, air bisa membeku dan menjadi es hanya dalam hitungan menit. Meskipun kulkas adalah alat pendingin yang digunakan oleh hampir semua orang di seluruh dunia, penduduk di kota Yakut tidak menggunakan kulkas sebagai alat pendingin mereka. Ketika tiba musim dingin, mereka menyimpan bahan makanan di sekitaran balkon. Demikian ini karena suhu di luar ruangan jauh lebih dingin daripada suhu di dalam kulkas. Kendaraan mobil yang terparkir di halaman rumah harus menjaga mesinnya selalu tetap menyala agar tidak membeku dengan cepat. Demikian ini karena baterai mobil dapat tewas dalam hitungan jam dan oli menjadi kental seperti sirup. Selain itu, saat tidak digunakan, gadget seperti ponsel atau laptop perlu disimpan di tempat yang hangat. Demikian ini karena layar dapat menjadi buram dan baterai dapat terkuras dengan cepat. Pada tubuh manusia, suhu ekstrim di Yakut berdampak sangat serius. Dalam beberapa menit, suhu ekstrim seperti itu dapat membuat otot manusia kaku serta sulit digerakkan, menghambat peredaran darah, serta menyebabkan bahaya hipotermia yang bisa berakibat serius hingga kematian.
Untuk mengatasi dampak yang tidak diinginkan, penduduk perlu mengenakan pakaian yang bukan sekedar fashion belaka. Mereka perlu berbalut parka, yaitu mantel tebal yang bagaikan zirah pelindung yang dihiasi bulu atau sintetis. Mereka juga menggunakan kupluk penutup kepala, masker pelindung wajah dari angin yang menusuk, syal yang membungkus leher dengan kehangatan, sarung tangan yang menjaga jari-jari tetap lincah, serta sepatu bot dengan sol khusus menjadi pijakan kokoh di atas salju yang membeku. Setiap helai kain serta setiap jahitan merupakan perwujudan dari kegigihan mereka untuk menaklukkan angin yang bagaikan cambuk es yang menyiksa. Meskipun suhu dingin dapat merosot tajam, Sakha telah menjadi lokasi penting bagi ekonomi Rusia dengan menghasilkan sejumlah besar sumber daya mineral. Wilayah ini dikenal sebagai produsen utama antimon, berlian, emas, perak, serta sumber daya alam lainnya. Industri pertambangan berlian menjadi pendorong utama pendapatan mata uang asing bagi negara Rusia. Sakha bahkan menempati posisi sebagai produsen terbesar berlian di Rusia dan dunia. Salah satu tambang berlian di Yakutia Utara bahkan menghasilkan berlian kuning terbesar serta sangat langka, yang memiliki nilai mencapai 60 juta rupiah per karatnya. Sebagian besar berlian, antimon, dan seperempat bagian emas Rusia diekstraksi di kawasan Sakha. Tambang berlian di wilayah ini juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi lokal dan menampung sekitar 3.100 pekerja di tambang Orapa. Selain itu, meskipun memiliki iklim yang sangat keras, pertanian di wilayah Sakha masih tetap menjadi tulang punggung ketahanan pangan. Penanaman dilakukan di lembah sungai Yakutia Tengah dan Selatan, di mana musim panas yang singkat namun terik yang tercatat pada tanggal 17 Juli tahun 2011 menjadi rekor suhu udara lebih dari 38,4 derajat Celcius di kota Yakut. Hal ini memungkinkan penanaman terong, jagung, dan semangka secara merata. Kendati demikian, sebagian besar tanaman memerlukan irigasi, karena curah hujan tahunan hanya 250 mm di daratan rendah dan 600 mm di pegunungan. Musim tumbuh yang singkat dan curah hujan yang rendah membuat pertanian menjadi lebih sulit, karena tanaman memerlukan kondisi yang lebih hangat serta lebih banyak sinar matahari. Tidak jarang, mereka perlu memanaskan rumah kaca atau menggunakan teknologi untuk melindungi tanaman dari suhu yang rendah. Kendati demikian, penduduk lokal telah berhasil menggunakan lanskap permafrost yang dikenal sebagai aleses atau bekas danau beku untuk memproduksi rumput yang digunakan sebagai pakan ternak. Demikian ini karena daerah di Yakutia juga cocok untuk penggembalaan sapi, kuda, serta rusa kutub. Selain itu, di bagian selatan sepanjang Sungai Lena dan anak sungainya, kentang dan oat dapat tumbuh dengan baik. Pada akhirnya, Republik Sakha dengan kekayaan alamnya yang luar biasa serta tantangan iklim yang ekstrim merupakan wilayah yang unik di Rusia. Bersamaan dengan dinginnya udara, semangat penduduknya kian membara. Mereka menggali berlian dari perut bumi, mengolah kayu di hutan yang luas, dan menanam kentang di tanah yang keras. Bagi jiwa-jiwa yang pemberani, Republik Sakha adalah tempat yang tepat untuk menantang diri sendiri serta untuk menjelajahi misteri alam. Madura merupakan sebuah pulau yang terletak di lepas pantai timur laut Pulau Jawa dengan luas 5.379 km persegi atau 8 kali lebih luas dibandingkan Provinsi DKI Jakarta. Secara administratif, Pulau Madura termasuk ke dalam bagian dari Provinsi Jawa Timur. Yang keduanya dipisahkan oleh Selat Madura. Dengan populasi penduduk yang cukup besar, yang mencapai lebih dari 4 juta jiwa pada tahun 2023, Pulau Madura terbagi menjadi 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb.
Penduduk asli pulau ini disebut dengan suku Madura yang sehari-hari menggunakan bahasa Madura, sebuah bahasa yang termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Suku Madura merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia, berjumlah lebih dari 12 juta jiwa yang tidak hanya mendiami Pulau Madura, tetapi bahkan telah berdiaspora, merantau dan menyebar secara luas ke berbagai wilayah di Indonesia. Mereka telah mendiami berbagai wilayah di Jawa Timur, terutama wilayah Tapal Kuda yang membentang dari Pasuruan hingga Banyuwangi. Selain itu, banyak orang Madura yang merantau ke wilayah lain, terutama Kalimantan, Jabodetabek, Bali, juga negara-negara di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Diaspora suku Madura ke berbagai wilayah ini tercermin dalam sebuah adagium yang menyatakan, di mana ada tempat, maka di situ pasti ada orang Madura. Menurut data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik, Pulau Madura menempati peringkat sebagai salah satu daerah termiskin di Provinsi Jawa Timur. Hal ini terkait dengan kondisi tanah di Pulau Madura yang cenderung kurang subur, sehingga kurang ideal untuk pertanian yang dapat menghasilkan produk tani dengan kualitas tinggi. Sebagai hasilnya, pertanian subsisten menjadi tulang punggung utama ekonomi di pulau ini. Pertanian subsisten merupakan sistem pertanian di mana petani menanam tanaman pangan yang hanya cukup untuk kebutuhan keluarga mereka, bukan untuk tujuan komersial maupun menumpuk kekayaan. Jagung dan padi misalnya menjadi tanaman andalan bagi banyak keluarga di Madura yang memiliki lahan persawahan yang telah mengalami degradasi. Di samping pertanian, peternakan sapi juga memainkan peran penting dalam menunjang perekonomian pulau ini. Selain memberikan pemasukan tambahan bagi keluarga petani, peternakan sapi juga berperan untuk menghidupkan kegiatan tradisional seperti kerapan sapi, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari budaya pulau ini. Tidak kalah pentingnya, sektor perikanan juga berkontribusi besar dalam menopang perekonomian Pulau Madura. Wilayah ujung timur Pulau Madura, yaitu Kabupaten Sumeneb, dikenal sebagai salah satu sentra perikanan laut terbesar di Jawa Timur. Aktivitas perikanan di tempat ini memberikan penghidupan bagi banyak penduduk setempat dan menjadi penyumbang yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Di antara berbagai industri ekspor, pertanian tembakau menjadi kontributor utama bagi perekonomian Pulau Madura. Meskipun tanah Madura tidak mendukung pertumbuhan banyak tanaman pangan, namun kondisinya secara khusus sangat cocok untuk tanaman tembakau serta cengkeh, yang menjadikan pulau ini sebagai salah satu produsen utama bagi industri kretek di Indonesia. Selain itu, sejak zaman kolonial Belanda, Madura juga telah dikenal sebagai produsen dan pengekspor utama garam, yang hal ini telah menjadikan Madura mendapat julukan sebagai Pulau Garam. Tidak hanya itu, sejak akhir tahun 2012, Pusat Penelitian dan Pengembangan Gula Indonesia telah mencoba mengembangkan Pulau Madura sebagai lahan pertanian tebu di Jawa Timur. Upaya ini bertujuan untuk memperluas basis pertanian di pulau ini serta meningkatkan produksi gula sebagai salah satu komoditas ekonomi. Bangkalan yang terletak di ujung barat Madura telah mengalami industrialisasi ekonomi sejak tahun 1980-an. Daerah ini sangat dekat dari Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, dan dengan demikian berperan menjadi daerah suburban bagi para penduduk yang bekerja di Surabaya yang merupakan pusat ekonomi regional. Sejak beroperasinya Jembatan Nasional Suramadu pada Juni tahun 2009, interaksi antara wilayah Madura dengan perekonomian regional Surabaya telah meningkat secara signifikan. Jembatan ini menjadi jalur vital yang memperlancar akses antara Madura dan Jawa Timur bagian utara, yang memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah sekitarnya.
Meskipun Pulau Madura memiliki beragam potensi ekonomi, namun menurut Badan Pusat Statistik versi Maret tahun 2023, keempat kabupaten di Madura menunjukkan persentase penduduk miskin tertinggi di antara 29 kabupaten di Jawa Timur. Kabupaten Sampang menduduki peringkat pertama dengan persentase penduduk miskin terbanyak di Jawa Timur, yang mencapai angka 21,76%. Diikuti oleh Kabupaten Bangkalan yang menempati peringkat kedua dengan persentase penduduk miskin sebesar 19,35%. Kabupaten Sumeneb menempati peringkat ketiga sebagai kabupaten termiskin di Jawa Timur dengan populasi orang miskin mencapai 18,7%. Sementara itu, Pamekasan menempati peringkat ketujuh sebagai kabupaten termiskin di Jawa Timur dengan angka kemiskinan mencapai 13,85%. Karena faktor ekonomi yang tidak menguntungkan ini, banyak penduduk Madura merantau ke berbagai daerah, bahkan menetap di berbagai tempat di Indonesia maupun di luar negeri. Secara historis, pada abad ke-15, perahu-perahu Madura telah berlayar ke Malaka, sebuah kerajaan Islam yang berdiri pada tahun 1400, yang kini termasuk wilayah Malaysia. Seorang ulama, filsuf dan sastrawan Indonesia yang terkenal bernama Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa disebut sebagai Buya Hamka pernah berkunjung ke Madura pada tahun 1935 dan menggambarkan orang Madura sebagai pelaut sejati yang gagah berani. Hamka menyatakan, sudah sejak zaman dahulu, penduduk Madura, pulau kecil yang di dinding lautan itu, mengarungi ombak gelombang, menempuh lautan besar dengan perahu layarnya. Sudah sejak dahulu, anak Madura dengan perahunya itu berlayar ke Malaka, kerajaan Islam. Pernyataan ini diungkapkan oleh Hamka dalam sebuah bukunya yang berjudul Dari Perbendaharaan Lama. Kemudian, Kuntowijoyo, seorang budayawan, sastrawan, dan sejarawan Indonesia, adalah seorang penulis buku berjudul Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura. Dalam karyanya itu, Kuntowijoyo membagi para perantau Madura menjadi dua kategori utama, yaitu perantau temporer dan perantau permanen. Perantau temporer adalah orang Madura yang merantau untuk sementara waktu, yang biasanya merantau untuk periode antara 3 hingga 6 bulan, di mana jadwal musim tanam menjadi penanda utama waktu migrasi mereka. Umumnya, mereka mulai berlayar ke Jawa pada awal musim kemarau dan kembali pada awal musim penghujan. Kendati demikian, banyak juga yang memilih untuk kembali pada akhir bulan Ramadan, yang sering disebut sebagai masa mudik, sesuai dengan istilah yang lazim digunakan saat ini. Catatan resmi menunjukkan bahwa jumlah keberangkatan dan kedatangan para perantau Madura hampir seimbang. Pada tahun 1917, total penduduk Madura yang berangkat mencapai sekitar 255.000 orang, sedangkan yang kembali kurang lebih sekitar 261.000 orang. Menariknya, meskipun berasal dari satu suku, para perantau di setiap kabupaten memiliki karakteristik yang berbeda. Para perantau dari Bangkalan umumnya adalah laki-laki, belum menikah, tidak memiliki anak, dan tidak memiliki tanah garapan. Pembukaan perkebunan di tanah Jawa telah menarik minat orang Madura untuk menjadi buruh. Ongkos berlayar yang murah, hanya 25 sen per kepala, cukup berperan dalam mempercepat migrasi di Madura. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa ongkos tersebut setara dengan upah buruh sehari yang berkisar antara 25 hingga 30 sen per orangnya. Bagi mereka yang menginginkan upah lebih besar, mereka perlu menuju pedalaman untuk bekerja di perkebunan kopi dengan upah sekitar 35 hingga 45 sen per harinya. Bahkan, buruh Madura diminati oleh para pemilik kebun karena mereka dapat melakukan berbagai jenis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan majikan. Sejak beberapa dekade terakhir, orang Madura menekuni berbagai usaha di tempat perantauan untuk mencari nafkah.
Beberapa di antaranya terlibat dalam perdagangan tekstil, menjadi tukang batu dalam industri konstruksi, atau mengelola warung makanan. Namun, yang paling fenomenal dan telah menjadi ikon kesuksesan adalah mereka yang menjadi pedagang sate. Sate Madura dengan bumbu kacangnya yang lezat telah menjadi salah satu kuliner favorit di Indonesia. Bahkan, para pedagang sate Madura tidak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga telah membawa cita rasa dan aroma sate khas Madura ke mancanegara. Seperti di Malaysia, Amerika, dan Australia, sate Madura menjadi menu yang diminati. Berbeda dengan perantau temporer, perantau permanen memiliki ciri khas dan pengaruh yang berbeda dalam sejarah migrasi. Pada tahun 1806 misalnya, telah banyak ditemukan perkampungan Madura di Pulau Jawa bagian timur. Misalnya, di Puger dan Banyuwangi terdapat 22 desa Madura, sementara di Probolinggo terdapat 3 desa, dan di Pasuruan terdapat 25 desa. Dan tepat 40 tahun kemudian, yakni pada tahun 1846, jumlah total penduduk Madura yang menetap di bagian timur Pulau Jawa mencapai angka 498.273 jiwa. Sedangkan suku Madura yang menetap di Surabaya, Gresik, dan Sedayu mencapai angka sekitar 240.000 jiwa. Jumlah perantau Madura ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, di mana pada tahun 1930, Belanda mencatat total populasi suku Madura telah mencapai angka 4,2 juta jiwa. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 1,9 juta memilih untuk tinggal di Madura. Sementara 2,3 juta jiwa atau sekitar 55% memilih untuk menetap di Pulau Jawa. Bahkan pada tahun 1930, orang Madura menjadi mayoritas penduduk dalam sejumlah kawasan di Jawa Timur. Contohnya di Keraksan, 83% penduduknya adalah orang Madura. Di Probolinggo, orang Madura mencapai 72%, sementara di Jember mencapai 61%. Di Pasuruan, proporsi orang Madura mencapai 45%, sementara di Malang serta Bangil masing-masing mencapai persentase 12%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh budaya Madura sangat kuat di berbagai wilayah dan tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian dari kita adalah keturunan Madura.